Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya di rumah. Kita akan lanjutkan ya materi kita mengenai hukum dasar kimia yang ketiga ya. Kemarin kan kita sudah membahas dua hukum dasar ya. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier ya. Jadi kalau kata Lavoisier itu massa sebelum dan sesudah bereaksi itu haruslah sama ya. Jadi kiri sama massa di kiri sama dengan massa di kanan seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan hukum yang kedua yaitu ada hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Jadi kalau misalkan perbandingannya dari awal sudah 2:3 misalkan, maka ke bawahnya juga harus 2:3 ya. Kalau ada yang melenceng dari 2:3 berarti harus ada yang dibuang ya, beberapa gram unsurnya ya. Seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan share videonya via Classroom, tapi nanti Bapak share-nya itu hari Senin ya. Bapak akan share semuanya. Baik, yang berikutnya, yang ketiga, kita akan membahas tentang hukum Dalton ya, atau hukum kelipatan berganda. Nah, kalau kalian masih ingat ya bahwa yang namanya senyawa itu sendiri kan sebenarnya adalah gabungan dari dua unsur ya. Jadi kalau kata Dalton itu senyawa itu sendiri merupakan gabungan dari dua unsur ya. Kayak gitu. Ini menurut teori atomnya Dalton juga ya yang pertama ya. Nah, kalau menurut Dalton, jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama, perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Apa kok ribet banget ya kayaknya bahasanya kayak matematika dijadiin bahasa Indonesia gitu ya, matematika dijadiin kalimat atau dijadiin paragraf ya. Oke, kalian tidak usah menghafal ini ya, karena Bapak tidak akan mempertanyakan apa bunyi hukum Dalton, enggak ya. Jadi kata kuncinya itu ada di dalam kedua senyawa ya. Artinya apa? Jadi hukum Dalton itu berlaku apabila unsur itu bisa membentuk dua senyawa atau lebih gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak ulangi, hukum Dalton itu berlaku apabila ada unsur ya, misalkan unsur A sama unsur B nih bergabung, dia bisa membentuk dua senyawa ya. Misalkan dia membentuk senyawa satu, tapi kalau misalkan dia bergabung lagi pada kondisi yang berbeda, dia bisa membentuk senyawa dua kayak gitu ya. Karena makanya kan di sini ada kata-kata dua senyawa ya. Kayak gitu ya. Jadi hukum Dalton itu berlaku kalau keadaannya seperti ini. A dan B bisa membentuk senyawa satu, atau A dan B bisa membentuk senyawa dua. Jadi intinya A dan B kalau bergabung bisa membentuk dua senyawa. Seperti itu ya. Oke, Bapak punya contoh soal nih ya. Misalkan contohnya, belerang dan oksigen membentuk dua jenis senyawa ya. Sampai sini dulu ya, kita penggal satu-satu. Belerang dan oksigen, belerang itu kan S ya, S dan O membentuk dua jenis senyawa ya. Sama seperti yang Bapak terangkan di atas ya. Pertama, dia membentuk senyawa satu ya. Kemudian ketika dia bergabung lagi nanti S sama O lagi, dia membentuk senyawa yang kedua. Jadi intinya belerang dan oksigen itu bisa membentuk dua jenis senyawa ya. Ya bisa jadi SO2, bisa jadi SO3, atau bisa jadi SO4 2-min, atau apapun itu ya, kan banyak ya senyawa yang terbentuk antara belerang dengan oksigen seperti itu. Nah, oke ya itu ya. Kemudian kadar belerang dan senyawa
kadar belerang, ini Bapak ralat ya, bukan dan tapi dalam ya. Kadar belerang dalam senyawa 1 dan 2 berturut-turut adalah 50% dan 40%. Jadi belerang pada senyawa 1 ya, berarti pada saat lagi di senyawa 1 nih, di sini nih, dia itu kadarnya adalah 50% ya. Nah, sementara pada senyawa 2 dia itu kadarnya 40%. Paham ya maksud soalnya sampai sini ya? Oke, nah pertanyaannya adalah apakah hukum Dalton berlaku untuk senyawa tersebut? Kayaknya seolah-olah gampang banget ya. Apakah berlaku atau enggak? Jawabannya kan ya berlaku Pak atau enggak berlaku Pak. Tapi nanti Bapak butuh pembuktian ya. Pembuktiannya dalam bentuk hitung-hitungan berlaku atau tidak ya. Oke, nah sekarang kita selesaikan yang atas dulu ya, yang senyawa 1 dulu. Kita selesaikan. Nah, taruhlah gitu ya, senyawa 1 ini harus 100% ya, harus 100%. Berarti kalau misalnya S-nya 50%, supaya bisa 100% oksigennya berapa? 50% juga kan? Oke, gitu ya. Nah, sekarang yang bawah senyawa 2-nya harus 100% juga ya. Harus 100%. Berarti kalau misalkan belerangnya 40%, berapa oksigennya supaya jadi 100%? 60% kan ya, karena nanti 40% tambah 60% hasilnya sama dengan 100% gitu kan ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, Pak, ini kok persen ya. Sekarang kita rubah semuanya ke dalam gram ya, atau ke dalam massa. Anggap aja senyawa satunya ini 100 gram. Terserah sih mau nganggap 200 gram atau mau nganggap 1000 gram gitu ya, tapi biar gampang aja perhitungannya, biar mudah ya, biar nggak ribet, anggap aja 100 gram ya. Berarti kalau misalkan 100% itu 100 gram, berarti kan kalau 50% itu ya 50 gram kan, ya enggak, 50 gram, yang ini juga 50 gram. Sama yang bawah kita anggap 100% itu adalah 100 gram. Sekali lagi ya, ini cuman permisalan aja. Kamu boleh nganggap itu 200 gram, boleh nganggap 500 gram, boleh nganggap 1000 gram, tapi ini buat memudahkan perhitungan aja ya. Nah, berarti kan kalau 40% dari 100 gram adalah 40 gram ya kan. Oke, kemudian 60% dari 100 gram adalah 60 gram gitu kan ya. Nanti baru hasilnya 60 tambah 40 adalah 100 gram. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke hukum Dalton ya. Kita baca dari awal nih. Jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama, perbandingan massa unsur yang satunya lagi itu bilangan bulat dan sederhana. Di sini ada kata-kata salah satu unsur itu harus sama. Ya enggak? Nah, jadi maksudnya apa nih Pak, salah satu unsur harus sama? Jadi harus kita bikin sama salah satu. Boleh si S-nya, boleh si belerangnya, boleh si oksigennya, terserah kamu. Kayak gitu ya. Taruhlah misalkan yang Bapak pengen bikin sama adalah belerang ya. Yang Bapak pengen bikin sama adalah belerang ya. Nah, kalau misalkan sudah kayak begini, ini kita pakai kalau di matematika ini namanya SPLDV ya, sistem persamaan linier dua variabel. Sini, Bapak ke atasin ya. Ini kita pakai sistem persamaan linier dua variabel ya. Kayak gitu. Nah, jadi salah satunya kita bikin sama, kan nanti di SPLDV itu ada metode eliminasi ya. Supaya bisa dieliminasi, salah satunya harus kita bikin sama kan, kayak gitu. Nah, siapa nih yang mau kita bikin sama? Contohnya misalkan belerang ya, belerang mau kita bikin sama. Oke, yang ini 50 gram, yang bawah 40 gram. Supaya sama sama-sama kita kali berapa tuh? Supaya jadi berapa? Kita jadiin 200 ya, kan harus kan bisa tuh sama tuh. 50 kalau misalkan kita supaya jadi 200 kita kali berapa? Kita kali 4 ya. Oke. Yang 40 gram kalau misalkan mau kita jadiin 200 berarti dikali 5 ya. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan Bapak turunkan jadinya berarti semua yang di atas ini kita kalikan 4 ya, sehingga
Nih ya, Bapak turunkan ya. S ditambah O menjadi senyawa 1 gitu ya. 50 dikali 4 berarti 200 gram ya. 50 dikali 4 lagi berarti sama kan 200 gram ya. Senyawanya 100 dikali 4 berarti 400 gram. Paham ya? Yang bawah sekarang, berarti semua nih yang bawah nih dari ujung ke ujung kita kalikan 5 ya. S plus O menjadi senyawa yang kedua. Nah, S 40 kali 5 berarti kayak 200 gram juga ya. 60 dikali 5 berarti 300 gram. 100 dikali 5, nah berarti 500 gram. Pak, ngapain sih kita ngalih-ngalihin kayak gini? Intinya satu, kita mau bikin supaya S-nya itu sama-sama 200 kan. Kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau gitu sekarang kita bikin perbandingannya. S di senyawa 1 kita bandingkan dengan S di senyawa 2. Berapa tuh? 200 sama 200 kan. Berarti 200 banding 200. Ini kan sama aja kayak 1 banding 1 kan. Ya, kalau kita sederhanain ya. Oke, sekarang O-nya. O di senyawa 1 sama O di senyawa 2. Ingetin ya. O di 1 itu 200, O di 2 itu 300. O di 1 kita bandingkan dengan O di 2. Yang O1 itu 200 gram, O yang 2 adalah 300 gram. 200 banding 300 itu kan sama aja seperti 2 banding 3. Jadi S sama S itu adalah 1 banding 1. Ini perbandingannya sama kan, karena 1 banding 1. Sisanya unsur yang lain itu 2 banding 3. 2 banding 3 ini pertama, dia merupakan bilangan bulat. Betul nggak? Dia bilangan bulat. Betul kan? Dia bukan koma-komahan gitu kan ya, bukan pecahan ya. Kemudian dia itu adalah bilangan yang sederhana. Nah, ini mengikuti hukumnya Dalton. Kalau kata Dalton kan, jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa itu adalah sama, maka berarti kalau S-nya itu sama ya, S-nya sama, perbandingan massa unsur yang satunya lagi berarti si oksigen itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Ya kan? Dia bilangan bulat dan sederhana kan, 2 banding 3. Paham ya sampai sini ya? Oke. Pak, boleh nggak kalau yang kita sederhanakan itu si O-nya? Boleh-boleh aja kayak gitu. Kalian tinggal pilih. Contohnya nih misalkan nih. Tadi kan S plus O menjadi senyawa 1 ya. S-nya tadi 50 gram, O-nya 50 gram ya. Ini 50 gram, ini 50 gram. GR ya, biar bukan 9 ya. Kemudian S sama O senyawa 2 40 60 ya. S sama O menjadi senyawa yang kedua. Ini 40 gram, yang ini 60 gram. Boleh nggak Pak yang kita samain yang ini? Boleh-boleh aja kayak gitu. Berarti sama-sama kita kali berapa nih? 50 sama 60. Kita jadiin 300 aja ya. Kalau kita jadiin 300 kan berarti yang atas itu kita kali 6, yang bawah kita kali 5 ya. Sehingga S plus O menjadi senyawa 1 ya. Itu 50 kali 6, 300 ya kan. 50 dikali 6 lagi, 300. S sama O yang ada di senyawa 2, 40 dikali 5, 200. 60 dikali 5 juga 300 ya enggak. Oke deh, kita bandingin O sama O. Kita bandingin sini aja ya. O banding O itu adalah 300 banding 300 atau 1 banding 1. S banding S berapa tuh? 300 ya kan, ini ya, 300 banding 200 sama aja kan kayak 3 banding 2. Yang ini perbandingannya sama, yang satu lagi bilangan bulat dan sederhana. Paham ya sampai sini ya? Kayak gitu. Jadi kasus dari soal ini memenuhi hukum Dalton. Seperti itu ya. Oke. Dari sini kira-kira apakah ada pertanyaan? Sebenarnya intinya gampang ya. Jadi salah satu kamu bikin sama,
Nah, terus yang satunya lagi apa sih perbandingannya kamu bikin sama ya, kayak gini nih senyawain 200 banding 200. Kemudian yang satunya lagi itu kamu cek apakah dia itu perbandingannya itu bilangan bulat dan sederhana, kayak gitu ya. Kamu boleh pilih salah satunya, boleh pilih S-nya atau boleh pilih O-nya, kayak gitu ya. Oke, kalau nanti ada pertanyaan silahkan kamu pada saat lagi Zoom meeting ya, kamu ini kan. Nah, kemudian selanjutnya Bapak minta tolong lanjutkan ya LKS Tokiometri 1-nya. Yang ini nih hukum Dalton ya, 1, 2, dan 3 ya. Bapak minta tolong ya, karena Bapak ngasih kalian tugas itu kan bertahap ya, kagak brok gitu langsung Bapak kasih tugas. Jadi biar hari ini diterangin dan kalian langsung ngerti, tolong dikerjakan ya. Kemarin tuh Bapak udah kasih 5 soal kan, hukum Lavoisier sama hukum Proust. Nanti hukum Daltonnya hari ini dikerjakan. Bapak yakin lah waktu luang kalian lebih banyak kan dibandingkan waktu belajarnya. Jadi nanti biar pas masuk nggak kepepet sama tugas lagi ya. Oke, paham ya sampai sini. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan setelah Bapak kembalikan lagi ke sesi Zoom meetingnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dari Bapak hari ini segini aja ya. Nggak apa-apa kita sedikit-sedikit, tapi yang penting kalian ngerti ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.